Hai, di video kali ini atau konten kali ini gue akan bahas tentang sejarah Permata Bank. Jadi, kalau lo kan taunya Permata Bank nih. Jadi sebenarnya Permata Bank itu terdiri dari kumpulan beberapa bank, di mana salah satunya itu adalah Bank Bali. Oke, jadi gue ceritain dulu ya Bank Bali. Jadi Bank Bali itu pemiliknya awalnya namanya Jaja Ramli, kemudian pemilik selanjutnya adalah anaknya ya, yaitu Rudi Ramli. Nah, jadi ini masalahnya muncul ketika zamannya Rudi Ramli tersebut lah, di mana Bank Bali itu udah sukses gitu berjalan sampai ketemu krisis moneter tahun 98, di mana Bank Bali ini dia tuh sempat minjemin duit ke beberapa bank milik negara. Ada Bank BUN, BUN, BDNI, sama Bank Tiara dipinjemin nominalnya sekitar 1 sampai 3 triliun. Nah, pas tanggal jatuh tempo, ini masing-masing ketiga bank ya nggak bisa bayar uangnya sesuai tanggal jatuh tempo ke Bank Bali. Akhirnya Bank Bali ini cash flow-nya kan perputaran uangnya terganggu. Akhirnya Bank Bali juga ikutan kolaps gitulah. Singkat ceritanya seperti itu. Pokoknya ya nggak kolaps-kolaps amat, tapi perekonomiannya ya terganggu lah cash flow-nya. Orang ada 1 sampai 3 triliun uang nyangkut gitu. Nah, pada tahun krisis ekonomi itu dibuat namanya perusahaan milik negara, badan sih sebenarnya namanya BPPN. Pokoknya ini gunanya untuk menyehatkan bank-bank yang ada di Indonesia gitu. Bank-bank negara yang di Indonesia. Jadi ini kan ada 3 bank yang minjem ke Bank Bali, di mana tiga-tiga banknya ini adalah bank milik negara. Jadi dia tuh langsung masuk ke coveran BPPN. Alhasil Bank Bali yang awalnya nagihnya ke masing-masing bank, kayak Bank Bali nagih duit ke BUN, ke BDMI, ke Betiara, sekarang dia nagihnya langsung ke BPPN karena ya BPPN inilah yang sekarang sudah bertanggung jawab atau menghandle keuangan-keuangan bank-bank negara ini gitu. Akhirnya ditagih lah duitnya. Namun lambat laun juga kagak 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 ini men apa ya, nggak cair-cair juga itu tagihan duitnya 1 sampai 3 triliunnya kagak cair. Alhasil si Bank Bali minta tolong lah. Ini gue bilang Bank Bali minta tolong ke PT EGP gitu. Entah minta tolong atau mengajukan kerjasama intinya. PT EGP, gue lupa. Pokoknya ini bukan emang gue pikirin ya PT-nya, tapi ada apa gitu belakangnya Prima gitu lah. Nah, PT mereka Bank Bali dan PT EGP ini mengajukan kerjasama. Kerjasamanya itu adalah Bank Bali minta tolong ke PT EGP untuk menagihkan utang-hutang Bank BUN, BDNI, Bank Tiara kepada BPPN gitu. Pokoknya intinya, gue udah capek nih nagihin duitnya ke itu masing-masing bank. Lu PT EGP, lu gantian yang nyagih ya. Ntar gue kasih komisi gitu intinya. Nah, komisinya itu penagihannya adalah kisaran 50 sampai 60%. Nah, setahu gua komisinya tuh 60%. Jadi dia tuh bagi hasil 40-60. Jadi kalau dari 1 triliun tuh 400 miliarnya buat Bank Bali, 600 miliarnya itu untuk PT EGP gitu. Nah, ini tuh masih diketahui cuma antara Bank Bali dan PT EGP doang. BI tuh tidak tahu. BPPN kagak tahu. BPPN sama BI cuma tahu bahwa PT EGP dapat komisi dari Bank Bali kalau nagihin ini utang. Tapi dia nggak tahu komisinya segede itu. Gitu loh. Oke. Nah, pas awal karena nggak ada yang tahu komisinya segede itu, ya akhirnya BPPN ini tuh transfer duit. Kan duitnya ke Bank Bali. Tapi kan yang ngurus PT EGP. Jadi Pak ditransfernya 2 kali aja Pak. Ke Bank Bali sekian sekitar. Jadi nominal uang yang cair itu sekitar 900 M-an gitu. 300 miliarnya dikirim ke Bank Bali. Sedangkan ya 600 M-nya ya 600 kurang dikit lah gitu dikirim ke PT EGP gitu. Karena ya emang jasanya dia buat nagih-nagih tersebut gitu. Oke. Nah, gede banget kan PT jatah nagihnya. Nah, ini kalau kita cross check PT EGP yang punya direktur utama itu setahu gue ada 2. Setelah gue cek. Yang pertama itu Setnov.
Nah ini awalnya gue pikir bukan Setnov yang kasus KTP, ternyata emang bener dia Setnov yang kasus KTP. Jadi dia itu salah satu direktur utama di PT EGP yang buat nagihin duit ini. Jabatan dia itu adalah direktur utama dan waktu itu dia udah ada di Golkar bagian bendahara kalau nggak salah. Nah kalau yang kedua pemiliknya ini namanya Pak Joko Chandra, gue singkat aja sama DJ ya. Oke, jadi nah direktur utamanya tuh dua ini, Joko Chandra sama Setnov. Nah, tapi permasalahan tuh munculnya ketika BI bilang, gue nggak mau lu gue mau lu batalin, nggak bukan lu mau sih. Jadi BI itu tahu bahwa ini komisinya kegedean, jadi BI langsung bilang, udah batal aja CSI-nya. CSI-nya itu kayak pokoknya PT EGP udah keluar dari kontrak, putus dari kontrak karena kontrak tersebut untuk penagihan hutangnya sudah tidak berlaku, dibilang kayak gitu. Jadi ya uangnya tolong dikembalikan, uang 500M ya, karena lu nggak memiliki jasa apapun untuk dalam penagihan ya, karena di mata gua, kata BI gitu, uh, yang bekerja untuk nagih-nagihin ya Bang Bali, gue tidak melihat kontribusi lu dalam menagih-menagih uang tersebut, jadi gue minta itu uangnya balik. Nah, jadi yang dipermasalahkan di sini adalah uang 500 miliarnya. Jadi BI. Jadi ini kan ada kontrak nih antara Bank Bali sama si PT EGP. Nah, kontraknya itu bahwa Bank Bali akan ngasih komisi ketika PT EGP bisa nyairin uang yang macet tagihannya si Bank Bali. Nah, ada kontrak lah. Namun BI tahu ternyata kontraknya ada yang aneh, jadi kontraknya dibatalkan. Oke. Nah, permasalahannya di sini adalah uangnya sudah ditransfer yang 500 miliar ya ke PT EGP kepada Joko Chandra. Joko Chandra itu yang lagi viral sekarang itu loh, tahun 2020 lagi viral. Dia. Nah, akhirnya dari kasus tersebut tahun 1900-an sampai tahun 2000 di bawah 2010 gitu ya. Yang dari 9 tersangka gitu ya, yang dijatuhin hukuman itu setahu gue cuma 2, tapi akhirnya pokoknya terakhir sisa cuma 1. 2 orang. Yang pertama dari orang BI, mantan gubernur BI kalau nggak salah, Syahril Sabirin. Gue singkat aja SS. Yang kedua dari PT EGP, yaitu Pak DJ Joko Chandra. Oke. Nah, untuk yang SS Syahril Sabirin ini, dia divonis berapa tahun gitu, namun dia ngajuin banding sampai akhirnya state kriminalnya dia kayak kasusnya dia itu dicabut karena ya dia menang putusan gitulah. Nah, sedangkan sisalah tinggal 1 tersangka yang dijatuhin hukuman, dan emang dia yang mau jatuhin hukuman 1 orang doang, Joko Chandra gitu. Nah, Joko Chandra ini ya udah sempat di penjara selama 1 tahun gitu. Kemudian bebas jadi penjara tahanan kota, terus udah enak lah. Tapi tiba-tiba ada naikan banding dari majelis mana gitu. Dibilang bahwa Joko Chandra itu harus dipenjara selama 2 tahun lagi. Nah, sebenarnya menurut gue ini nggak ada masalah di 2 tahunnya. Namun ada klausa di mana dan membalikan 500 sekian miliar gitu. Uang yang dikorupsiin, dibilang sih dikorupsi karena kan BPPN ngasih ke Joko Chandra, tapi uangnya minta dibalikin sama BPN, tapi nggak dibalikin sama Joko Chandra. Kayak gitu, itu yang jadinya dianggapnya korupsi. Nah, 500 miliarnya ini loh yang yang Joko Chandra nggak mau. Ya gue di penjara 2 tahun nggak apa-apa, tapi 500 miliarnya ini lo ditagih juga gitu Joko Chandra. Akhirnya Joko Chandra 1 hari sebelum divonis dia kabur ke Papua Nugini gitu, dan sampai sekarang dia baru ketangkep gitu kan. Dan iya, itu yang lagi viral, gue nggak tahu apa ada hubungannya atau enggak dengan Kejaksaan Agung yang kebakaran. Ya entahlah, ya keren aja sih kayak Pablo Escobar gitu, dia bisa ngebakar Kejaksaan Agung buat ngilangin bukti-buktinya. Tapi ya untuk fact-nya ya kondisinya seperti itu. Dan kalau gue lanjutin ini, terus gimana dong dengan statusnya si Bang Bali? Jadi menurut gue Bang Bali ini kasihan banget sih. Jadi ini gue lanjutin ya. Ini udah berapa menit nih? Oke, jadi 9 menit nih gue lanjutin ya. Jadi kelanjutannya si
Oh, ntar aja di next episode. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.